Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi cintai Tuhan. Pagi yang baru, semangat yang baru selalu bersama dengan kita. Sebab kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat dan ajaib. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang Kau beri bagi setiap kami Tuhan. Pagi ini kami mau memuji menyembah-Mu. Dengan segenap hati kami yang terbaik kami berikan kepadamu Tuhan. Karena kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hati kami, yang terbaik kami beri kepadamu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di tempat maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini setiap seruan kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari datang menyembah, datang bersyukur kepadanya akan setiap hati kita yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang menyembah, memuji-Mu Tuhan dengan segenap kekuatan kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh, ini setiap kami Tuhan. Dan kami katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, kami pandang kekudusan-Mu ya Tuhan Yesus. Di setiap hati kami Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku kepadamu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kekudusan-Mu, haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau hadir memenuhi setiap hati kami Tuhan. Engkau yang membalut setiap luka hati kami Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini Tuhan, kami mau hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan Yesus. Dalam setiap langkah kami Tuhan, kami mau Engkau hadir memenuhi setiap kami Tuhan. Dalam segala perkara apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih. Kami selalu bersyukur dalam segala hal apapun Tuhan. Ini setiap hati kami, kami angkat kepadamu Tuhan Yesus. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Dengan segenap hati katakan, ku angkat hati.
setiap kami Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi kita mau nyatakan, ku angkat hatiku Tuhan, yang terbaik, yang terbaik. Pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat Kau turun tangan membela setiap kami Tuhan, keajaiban demi keajaiban kami percaya itu menyertai setiap langkah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang mustahil bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dan kami katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Kau yang percaya lebih, mari sama-sama kita mau katakan dengan iman. Kita percaya, katakan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sama-sama katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Sungguh tidak ada yang mustahil di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Dengan iman percaya lebih. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, Engkau yang menjaga, bangunkan kami sehingga kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami buka hati dan hidup kami bagi kebenaran firman-Mu. Tuntun kami sebelum kami melakukan aktivitas, kami mau merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami buka hati bagi firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara, shalom. Kita boleh berjumpa kembali pagi ini dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun ya.
Namun mungkin hari ini ada juga yang sedang terbaring sakit, ya tetap kuat, tetap percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita selalu. Baik saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita pagi ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Supaya ya firman Tuhan ini boleh memberi kita kekuatan senantiasa. Firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 14 sampai ayat yang ke-15 ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Kami juga menasehati kamu supaya 1 Tesalonika 14, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ayat 15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Iya, firman ini berkata ya dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 14, ya kita dinasehati oleh firman Tuhan saudara. Ya firman Tuhan berkata di sana, ya saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Di zaman sekarang ini ya kita ada dalam kehidupan masyarakat yang modern. Ya bahkan saudara, kalau saudara hidup di kota besar ya seperti kami yang ada di Jakarta ini, ya hidupnya itu kayaknya lulu gua-gua gitu ya. Bahkan seringkali ya ketika kita mau berbuat baik pun orang tuh curiga ya. Makanya ya sekarang itu banyak orang yang ya mengenal istilah kepo amat gitu ya. Kok kepo ya mencampuri urusan orang. Kelihatan sepertinya itu benar saudara. Sehingga kita melihat dari generasi ke generasi, terutama anak-anak muda sekarang ya. Saya tuh sering kali ya kalau anak saya curhat tentang temennya, anak saya bilang, "Mami, temanku itu lo merokok loh. Padahal dia perempuan tapi dia merokok ya." Saya sering kali ngomong kepada anak saya ya, kamu tegur dia gitu ya, bilang merokok itu enggak baik gini. Sering kali juga anak saya menjawab, ya aku sih negur seadanya aja ya, soalnya kalau kita terlalu menasehati nanti dia bilang kepo amat lu gitu ya. Apa yang firman Tuhan suruh hari-hari ini rasanya sepertinya bertentangan dengan ya etika ataupun nilai-nilai dalam masyarakat modern. Di kota-kota besar terutama saudara ya itu ya siapa lu siapa gua. Bahkan orang tidak peduli karena takut kalau menolong malah dipikir disalahartikan. Tapi hari ini firman Tuhan menasihati kita saudara. Firman ini berkata, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Ya, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Sebenarnya saudara kalau kita menegur, karena kasih itu bukan hanya ketika kita tolong orang, tapi kasih itu adalah salah satu tindakan juga di dalamnya adalah tertib dan menegur. Kalau kita lihat ada orang yang hidupnya tidak tertib, ya maka kita harus menegur saudara. Ini kata firman Tuhan. Ya, ada orang-orang yang hidup dengan tidak tertib ya. Contohnya apa ya, misalnya ada orang belum menikah tapi sudah tinggal bersama, itu namanya tidak tertib secara tata krama etika masyarakat, tidak tertib bahkan secara nilai firman Tuhan. Tapi mungkin mari kita dimulai dengan orang-orang terdekat kita dulu saudara, sebab ya kalau kita bicara dalam masyarakat yang luas seringkali mungkin terlalu muluk-muluk ya, tapi kalau kita bicara dalam skup yang lebih kecil dalam keluarga kita, misalnya orang tua menegur anak. Kalau sekarang ini saya banyak melihat, mendengar bahkan orang tua berkata, oh anak saya itu udah gak bisa ditegur bu, dia pulang malam, dia mau pulang, dia gak mau pulang tuh terserah dia. Tapi firman Tuhan berkata hari ini tegurlah mereka yang hidup tidak tertib, tegur saudara.
Ya, selama masih ada waktu, kita masih dikatakan hari ini, maka kita harus menasehati. Ya, anak, suami, istri, di dalam keluarga itu kita mulai ya harus ada teguran. Nggak mungkin keluarga itu nggak ada teguran. Ya, ketika suami berbuat tidak baik, bahkan ketika orang tua pun salah, anak-anak enggak apa-apa menegur. Kita pun sebagai orang tua harus membuka diri untuk ditegur, dikoreksi oleh siapapun, saudara. Karena ini adalah firman Tuhan yang suruh, ya, dikatakan tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Ya, misalnya pun terjadi pertengkaran, kita nggak tahu sebabnya, tiba-tiba saudara kita marah atau apa, ya nggak apa-apa, telepon aja. Kamu kayaknya marah ya sama saya, kenapa ya? Ya, saya kalau ada salah kasih tahu, kalau nggak salah ya kamu juga bertobat. Nggak boleh seperti itu, kita ini anak Tuhan. Setelah itu berdoa supaya apa, saudara? Ya, supaya kita ini juga menjadi orang yang di dalam Tuhan itu kita hidup tertib, kita hidup benar, ya. Bahkan di sini dikatakan ya, apa lagi saudara harus kita lakukan dalam hidup ini? Hiburlah mereka yang tawar hati. Kalau juga ada orang yang kita lihat dia sedang tawar hati, berduka atau sedih, ya kita harus menghibur. Ya, lalu dikatakan belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Bela, kalau ada orang lemah, ya dia punya hak tapi tidak tersampaikan, maka kita harus membela. Ya, itu namanya kita berfungsi di dalam kehidupan kita ini sebagai anak Tuhan. Lalu sabarlah terhadap semua orang. Ya, diperlukan juga kesabaran menghadapi segala hal, saudara. Lalu ayat 15 dikatakan perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jangan sampai ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Ya, itu kata firman Tuhan, saudara. Ya, kita berdoa, saudara, kita berusaha dalam hidup ini supaya ya jangan kita ini membalas jahat dengan jahat, atau kita melihat ada orang lain yang membalas jahat dengan jahat, ya. Tapi selama kita masih bisa menasehati, menuntun, membimbing, maka kita harus ya melakukan itu. Sebab ini yang firman Tuhan suruh hari ini. Ya, coba kita koreksi diri kita, saudara, apakah ya kita sudah tidak lagi melakukan hal-hal ini. Ya, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, bela mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Dan perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, ya, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Kita harus selalu mengusahakan yang baik, saudara. Kalau hal itu bergantung kepada kita, sekalipun saudara kita jahat, tetap usahakan yang baik. Kalau kita bisa berdamai, saudara, ya. Lalu dikatakan di sana, ya, dan terhadap semua orang bahkan. Ya, mari kita berusaha mengintrospeksi diri kita, apakah hal-hal ini ada dalam diri kita, saudara. Ya, kita berusaha agar kita ini kedapatan berkenan di hadapan Tuhan, bukan hanya di hadapan manusia, tapi kita berkenan di hadapan Tuhan. Selama Tuhan masih beri kita kesempatan, marilah kita terus melakukan apa yang baik di mata Tuhan, supaya waktu Tuhan datang, Dia dapati kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan Dia dapati kita ini menyenangkan hatinya. Karena itu, saudara, ya, tegur keluargamu, anakmu, siapapun yang hidup dengan tidak tertib, ya, bela mereka yang lemah dan hiburkan mereka yang tawar hati. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Kalau kita belajar melakukan semua ini, maka kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan dan hidup kita semakin diberkati. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan suruhkan kepada kami, agar hari-hari kami menjadi hari-hari yang diberkati Tuhan, supaya keadaan kami baik Tuhan. Kami mau belajar melakukan firman, itu artinya kami menggenapi firman. Katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan, saudara, sebagai doa kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersama di dalamku Tuhan, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Terlebih lagi katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mau lakukan firman-Mu Tuhan, untuk genapi segala perintah-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk menggenapi firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, agar hidup kami boleh menjadi orang-orang yang menasehati, menegur, mengasihi, menghibur, bahkan tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Dengan demikian kami boleh menggenapi firman-Mu dan hidup kami boleh menjadi berkat supaya baik keadaan kami. Ampuni kami Tuhan kalau ada banyak kesalahan, kealpaan yang kami lakukan hari-hari ini. Biarlah iman kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang bangun pagi hari mencari wajah-Mu. Biarlah Tuhan berikan kami kekuatan untuk terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hiburkan yang sedang tertekan, Tuhan yang sedang bersusah hati. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah Bapa. Biarlah hari-hari ini menjadi hari damai sejahtera bagi kami yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, yang di rumah. Tuhan menyertai setiap kami agar apapun yang kami lakukan mendatangkan perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Itu janji firman-Mu Bapa. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan, Engkau juga menjamah yang sakit, menyembuhkan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia selalu ada dalam tangan Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil ketika Tuhan menyertai dan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu hari ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.